bangunan dan hal-hal lainnya yang perlu dipersiapkan infrastrukturnya. Ke detailnya, saya sekarang ini membuat beberapa pilot project. Ada pilot project yang di Berau, di NTT, di Depok, di Jakarta, dan itu hanya di sekolah-sekolah saja. Yang paling lengkap adalah pilot project yang ada di Kampung Kiara di Sukabumi. Di situ disatukanlah 14 sekolah yang diberikan makan siang oleh satu dapur yang sengaja kita set up dapur itu. Dipimpin dapur itu oleh seorang ahli gizi, sarjana pertanian, dan sarjana peternakan. 3 orang yang memimpin. Sebelum dilakukan di bulan Desember tahun lalu, pilot project ini, anak-anak ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, dan dilihat perilaku sekolahnya. Dan kita mendapat data bahwa jumlah anak-anak yang bolos tanpa alasan itu 6 orang di setiap sekolah per hari. SD, SMP, SMA. 6 orang yang bolos. Kita kasih makan, 2 bulan kemudian kita cek. Ternyata attendance anak-anak itu meningkat. Yang bolos dengan alasan hanya tinggal 1 orang. Case-nya di bulan puasa kemarin, kita belum mendapat keputusan di bulan puasa kasih makan nggak. Kan mereka sekolah tapi kan terus pulang. Seminggu pertama belum ada keputusan, tidak dikasih makan, tidak dikasih makanan. 20% bolos. Setelah dikasih makan 100% hadir. Jadi dari sisi siswa attendance-nya tidak begitu baik. Kemudian yang kedua yang menarik adalah dapur itu memperkerjakan 50 orang ibu-ibu yang bekerja untuk melayani, memasak, cuci, dan lain sebagainya, 3.000 siswa. Ditambah dengan supir angkot, naik dan lain sebagainya, satpam, jumlahnya 55 orang. Untuk satu dapur itu, yang mengcater 3.000 orang. Keperluan dapur, kalau kita mau dilaksanakan secara keseluruhan, itu sekitar 41.000 dapur. Nah, kalau 41.000 dapur kali 50 orang, itu lebih orang yang bisa diabsorb oleh kegiatan makan siang gratis itu. Ibu-ibu yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang menjadi punya pekerjaan, dapat gaji bulanan, ada kegiatan. Kita juga mensyaratkan kepada dapur itu untuk tidak mengambil bahan-bahan makanan dari toko besar, dari mall, dari supermarket. Harus lokal. Yang menarik adalah perkembangannya, kita perlu kangkung, perlu bayam. Ibu-ibu itu menanam kangkung, menanam bayam di halaman rumahnya. Jadi dalam pikiran saya, satu waktu nanti tidak ada halaman yang kosong. Kalau 40 sekian ribu dapur itu bisa ditanami semua. Ada sebuah perputaran ekonomi. Kita beli beras setempat, beli telur setempat, beli ayam, beli sayur, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selain itu, juga menurut saya menarik adalah ternyata anak-anak kita itu, kita kasih susu kan Pak, satu bungkus satu orang 200 cc. Dan ternyata tidak diminum oleh anak-anak itu semuanya. Disisakan untuk dibawa ke rumah untuk ibunya. Mereka bawa plastik dari rumah untuk isi telur yang dimakan setengahnya, daging ayam dimakan setengahnya, dibawa pulang. Begitu saya laporkan kepada Pak Presiden terpilih, beliau agak terharu. Bayangkan 2 jam dari Jakarta, situasinya seperti itu. Bagaimana kalau 10 jam dari Jakarta? Rakyat kita kan masih sangat menderita. Bapak dan Ibu sekalian, di Warung Kiara itu setiap bulan kita drop uang sekitar 900 juta. Dan
katakanlah menjadi 11 miliar selama 1 tahun. Dan uang itu berputar dengan segala aplikasinya. Sementara kita tahu bahwa dana desa misalnya mungkin hanya bertahan paling lama 1 minggu atau 3 minggu di desa itu, karena kemudian dibelikan semen, uangnya kembali ke Jakarta, tidak berputar di daerah itu. Jadi bayangkan nanti kalau uang yang 300-an triliun itu berputar di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Yang satu hal yang ingin saya sampaikan lagi adalah bahwa nanti, bukan nanti begini deh, sebagai urutan. Sekarang ini sedang dipersiapkan dapur di setiap kabupaten, satu kabupaten satu, supaya pada waktu pelantikan presiden nanti pada bulan Oktober sudah bisa jadi showcase ini dong, ada dapur di setiap kabupaten. Dan hari ini sejak minggu yang lalu juga sudah di-hire sekitar 750 orang sarjana S1, S2 untuk memimpin unit pelayanan yang namanya dapur itu. Dan tahun depan setengah di first semester kita akan bikin 10.000 dapur supaya kita bisa melayani sekitar 20.000 sampai 30.000 siswa. Dan di akhir tahun bisa kita selesaikan semua dapur sehingga tahun 2026 semuanya sudah bisa running untuk program makan siang gratis tersebut. Siapa yang melaksanakannya? Nah, Pak Presiden terpilih ini ingin melihat bahwa sesuatu yang baru. Kita sudah usul, Pak, bagaimana kalau Kemenko ke MK. Saya sudah diskusi dengan Profesor Muhajir berjam-jam tentang hal ini dan beliau sudah komit bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Pak Presiden terpilih ini merasa tidak bisa, tidak mau. Beliau ingin bikin badan baru dengan tenaga-tenaga baru, semua direkrut baru, sekitar 40.000 sarjana nantinya, yang dilatih selama 4 bulan, 2 bulan di setiap rindam, latihannya, latihan disiplin, latihan militeran dan lain sebagainya, plus latihan manajemen mengenai pengelolaan unit pelayanan tersebut. Jadi itu satu program yang menurut saya sangat menarik dan itu investasi yang jangka panjang dan cukup besar untuk membangun generasi. Kemarin pagi saya ditemui oleh Ibu Profesor Nila Muluk. Beliau menyarankan supaya dalam program itu makan itu hanya menjadikan alat, tetapi sebetulnya lebih dalam lagi menurut Ibu Profesor Nila Muluk, makan siang gratis, makan bergizi ini harus dipakai wahana untuk membangun karakter bangsa Indonesia ke depan. Menarik kalau bagi saya. Kemudian yang kedua yang akan jadi catatan kita dalam beberapa bulan ke depan, karena tadi kebutuhan dana begitu besar, kita melihat bahwa tax ratio kita dari tahun ke tahun tidak meningkat, bahkan PDB kita naik 5%, tax ratio kita turun secara konsekutif, dan tidak pernah diterangkan oleh pemerintah mengapa pajak kita kok rasionya semakin kecil dan semakin kecil. Yang diterangkan oleh pemerintah biasanya kita mengatakan bahwa kita sekarang PDB kita menjadi nomor 16 di G20. Oke, betul. Tapi kalau tax ratio kita kan jauh sekali. G20 mungkin rata-rata 25-30%. Spending pemerintah Indonesia itu di G20 paling rendah, hanya 17% dari PDB. Turki saja dan India 28%. Jadi itu satu hal. Dan karena itulah maka disandung maksud untuk mencoba
mengatur kembali semua. Departemen Keuangan ini kita ingin coba di restructure menjadi yang pertama adalah Menteri Keuangan sebagai Secretary of Treasury. Dia hanya ngatur Treasury, tetapi pajak, bea cukai, dan anggaran yang khusus mengenai PNBP itu akan disatukan menjadi namanya Badan Layanan Penerimaan Negara, dipimpin oleh seorang kepala badan. Kemudian anggaran yang mengenai budgeting akan disatukan dengan Bappenas, supaya yang dibikin oleh Bappenas itu ada bobotnya, itu bukan ngarang-ngarang saja. Nah, ini saya sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan, khususnya terutama mengenai APBN kita di tahun 2025 dan sebagian APBN kita di tahun 2024 untuk melayani tadi yang pertama, makan bergizi untuk di sekolah, kemudian mengenai masalah pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara ini. Ini insya Allah akan dilakukan right after inaugurasi, setelah Bapak Presiden yang baru nanti dilantik. Mungkin saya mau tambah yang ketiga. Jadi kalau saya melihat program-program yang akan dilakukan itu, hampir saya bisa mengatakan sebagian terbesar adalah program-program yang sifatnya tadi ingin melihat rakyat lebih sejahtera, ingin melihat rakyat bisa makan dengan baik, ingin bisa melihat bahwa stunting kita semakin menurun dan bahkan hilang, kemiskinan gratis, kemungkinan ekstrim akan menjadi hilang. Karena hitungan-hitungan sederhana saja, kalau satu keluarga punya 2 anak dan dia diberi makan siang, makan bergizi, $1 per hari berarti dia dapat 30.000, jadi 750.000 per bulan, dan itu sudah bisa menghilangkan kemiskinan gratis kita secara hampir otomatis terjadi. Dan ketiga adalah kita ingin bikin sekolah unggulan di setiap kabupaten, sangat ambisius. Kita ingin bikin rumah sakit kelas B di setiap kabupaten. Kita ingin melakukan renovasi rumah di desa, 25 rumah per desa. 25 rumah kali 75.000 desa, jumlahnya something. Dan itu semua tidak seluruhnya pakai APBN, ada sebagian yang akan pakai dana bank, tetapi nanti pada waktu pelunasannya ada subsidi dari pemerintah. Itu semua dimaksudkan sebagai upaya untuk mencoba lakukan langkah-langkah pemberatan dan menghilangkan. Saya kira mungkin saya akan stop di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini sebetulnya banyak sekali. Ya, mungkin karena Pak Dokter mau ada acara, jadi langsung ada yang bertanya aja ya, gitu Pak ya. Ya, jadi langsung mohon Bapak-bapak setelah ini Pak ya, mohon maaf karena Pak Dokter jam 3 sudah harus keluar karena ketemu Pak Prabowo lagi. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Ini menarik pertanyaannya. Ya silakan Pak, sebutin namanya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhir Pasaribu. Saya pelaku bisnis yang menengah ke bawah Pak. Ini contoh konkret. Saya punya Alfamart 2 Pak di Pondok Petir, karena tadi saya baca redistribusi sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Ini contoh konkret Pak. Sekarang ini sudah 6 bulan Pak. Penghasilan saya dari Alfamart itu cuma 20 juta Pak. Gara-gara masuk toko Madura. Ini sebenarnya merugikan Pak. Walaupun itu merugikan saya,
Tapi Pak, ini untung Pak, dan saya senang gitu loh Pak. Artinya apa? Selama ini kan tidak pernah dibela Pak. Yang Madura ini Pak, ditumbuh sendiri gitu loh Pak. Sedangkan Alfamart ini Bapak tahu kan sendiri siapa yang punya. Ini konkret Pak, saya punya datanya. Dan saya udah 5 bulan, penghasilan saya cuma 11 juta Pak. Itu 3 bulan. Artinya apa? Kenapa nggak kita bela warung-warung Madura ini Pak? Bahkan secara finansial mereka tidak pernah dibantu Pak. Bahkan sekarang dibatasi lagi Pak, gitu loh. Mereka buka ininya Pak, buka tokonya. Sementara Alfamart bisa sampai pagi Pak, gitu loh Pak. Itu termasuk saya nggak ini Pak, saya tidak dirugikan. Kenapa? Saya merasa 10 tahun saya sudah menikmati gitu loh Pak. Nah jadi apa saya ributin gitu loh Pak. Nah, saya baca tulisan Pak Sakyanda gitu loh Pak. Apakah ini satu pemahaman Islam gitu loh Pak. Dia mengatakan di situ tulisan dia karena orang Madura itu beragama Islam. Saya pikir nggak gitu juga gitu loh Pak. Itu kan di Bali gitu loh Pak. Nah, jadi itu aja pertanyaan saya Pak. Kenapa Madura ini tidak dibela gitu loh Pak. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini keluhan Pak. Mau disampaikan Pak Prabowo. Ya, kalau kita mau membantu yang Madura, saya kira Alfamartnya memang harus diatur. Alfamart itu kalau datang ke kabupaten, kalau satu barangkali kita bisa silakan Anda buka 12 jam. Tapi kalau 2, diharuskanlah untuk bekerja sama dengan koperasi misalnya. Jadi ada kepentingan lokal yang harus di-cater oleh Alfamart dan sebagainya. Bahwa diferensiasi antara toko Madura dengan Alfamart, saya kira sudah biasa di mana-mana dilakukan, di negara-negara lain dilakukan, di Australia itu dilakukan loh. Jadi memang harus berbeda. Alfamart tadi kalau misalnya dia punya 5 toko di satu daerah, itu diharuskan 50% dimiliki oleh koperasi misalnya. Dalam konteks itu 1 juta Pak. Gitu ya. Ya. Ibu balik aja. Ya, saya lupa tadi mengatakan dalam konteks programnya Pak Prabowo ini yang makan siang bergizi itu, beliau sudah minta kepada sekretaris tim juga supaya semuanya dilaksanakan oleh koperasi, dilaksanakan oleh BUMDes, dilaksanakan oleh UMKM setempat, ya, oleh calon menteri koperasi kita. Saya kira sudah jam 3 apa ini Pak? Ya, Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pada Pak Dokter. Beliau mau langsung